Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, rubrik Maksar TV Channels Bang Akbar menjawab part 3 dapat hadir kembali dengan topik KOP kami pengemban Ampera Amanat Penderitaan Rakyat. Sahabat Maksar TV Channels yang saya hormati, sebelum masuk sesi pembahasan, perlu saya jelaskan bahwa KOP kami adalah akronim atau singkatan dari Koperasi Kaum Muslimin Indonesia yang berdomisili di kawasan Sagara Kidul, Pantai Selatan, Sukabumi. KOP kami telah memiliki semua aspek legal standing dari instansi pemerintah dan perbankan terkait. Sesuai dengan topik BAM Part 3 ini, maka sekarang di studio Maksar TV Channels sudah hadir para narasumber. Yang pertama ada Bang Maulana Akbar Sarip Al-Bantani selaku Ketua Badan Pengawas KOP kami. Yang kedua ada Bang Herman Sugara Jayakarta SEMEC selaku Ketua Badan Pengurus KOP kami. Dan tak lupa juga ada Kang Yudi Hendrik SPI selaku Wakil Ketua 3 BP KOP kami bidang pengembangan bisnis. Saudara sahabat Maksar TV Channel, sesuai dengan keterbatasan waktu yang tersedia, maka pada rubrik BAM Part 3 ini kami batasi 5 pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh para narasumber. Kelima pertanyaan itu terdiri dari 3 pertanyaan untuk BP KOP kami dan 2 pertanyaan untuk pengawas KOP kami. Pertanyaan yang pertama, program dan kegiatan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pengurus KOP kami berkait dengan peran sebagai pengemban Ampera? Yang kedua, apa sebenarnya makna pengemban Ampera yang dilekatkan pada peran KOP kami itu? Yang ketiga, problematika apa saja yang mungkin dihadapi pengurus KOP kami dalam merealisasikan peran pengemban Ampera tersebut? Keempat, bagaimana sikap pengawas KOP kami bila dalam pelaksanaan peran pengemban Ampera tersebut ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menjegal atau menggagalkan? Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, kebijakan dan strategi apa saja yang akan diterapkan pengurus KOP kami demi melancarkan peran pengemban Ampera ini? Demikianlah kelima pertanyaan yang disampaikan para sahabat Maksar TV Channels. Saya mohon kesediaan para narasumber untuk menjawabnya dengan jelas, lugas, dan tegas. Untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada Bang Gara selaku Ketua KOP kami, dan pertanyaannya adalah, program dan kegiatan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pengurus KOP kami berkait dengan peran sebagai pengemban Ampera? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Sehubungan dengan pengemban amanah penderitaan rakyat, manajemen KOP kami telah membentuk struktur organisasi yang terdiri dari 3 gugus tugas. Yang pertama yaitu Community Development Program pemberdayaan masyarakat yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 yaitu Saudara Ustadz Jajang Solihin. Yang kedua Human Resources Development, sumber daya manusia, yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2 Saudara Kiai Haji
Agus Saprudin, MSI. Dan yang ketiga yaitu bidang investasi dan pengembangan usaha, Community Business Development Program, yang dipimpin oleh Wakil Ketua 3 yaitu Saudara Ustadz Yudi Hendrik SPI. Untuk organisasi dan pengendalian organisasi, penataan organisasi itu ditangani oleh Sekretaris KOP kami, yaitu Saudara Ustadz Rapi Primabahari SSI. Sementara untuk hubungan luar negeri dan juga kerjasama pembiayaan internasional itu langsung saya sendiri yang tangani, Herman Sugara selaku Ketua Koperasi Kaum Muslimin Indonesia. Berkenaan dengan itu, kami juga menunjuk atau mengangkat Saudara Hermanio MBA yang menjadi representatif office KOP kami di California, USA. Dan juga kita ada tim-tim khusus yang membidangi fund investment dan partner team, yaitu dipimpin oleh Saudara Sabto Hove, Mr. Chong, Mr. Amrin Nurman, dan Dr. Haji Tubagus Sumawijaya, dan para expert lainnya. Berkenaan dengan itu, berdasarkan struktur tersebut dan personil yang ada, KOP kami juga bekerja sama dengan PT Masher Kapita Investama, terutama untuk membangun jaringan perbankan, diantaranya dengan Al-Baraka Bank di Istanbul, Turki, dan juga First National Bank di Johannesburg, South Africa, dan juga dengan Deutsche Bank di Frankfurt, Jerman. Fundrosis dari perbankan tersebutlah yang menjadi sumber pembiayaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan KOP kami yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas bisnis KOP kami selaku pengemban Ampera, amanat penderitaan rakyat. Semua kontrak sudah kita tanda tangani, jumlah nominal yang kita tanda tangani ini bisa diperiksa oleh siapapun. Kami open, ya silakan kalau ada yang mau periksa dokumen kami, ini bisa datang ke kantor Koperasi Kaum Muslimin Indonesia. Begitu juga dalam hal ini kami juga membuka akses untuk bekerja sama dengan para pelaku ekonomi lainnya, untuk bekerja sama dengan kami yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, tentunya bagi mitra-mitra yang ikhlas ridho bekerja sama dengan kami dan juga mempunyai misi yang sama, menjadi pengemban amanah penderitaan rakyat. Tetapi kalau ada yang cuma sekedar ingin melihat dokumen kami, ya tentunya kami tidak layani. Tidak ada hubungannya dan juga untuk apa. Kira-kira begitu, Kang Moderator. Ya, untuk jawaban yang pertama seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, saya akan serahkan kepada Bang Akbar. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya makna pengemban Ampera yang dilekatkan pada peran KOP kami itu? Silakan, Bang Akbar. Terima kasih, Saudara Kang Aris, sebagai moderator malam ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sedikit saya ingin membahas dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Kang moderator tadi. Apa makna pengemban penderitaan rakyat yang melekat pada eksistensi KOP kami? Di sini ingin saya sampaikan bahwa makna yang diemban oleh KOP kami di sini adalah pengemban Ampera itu yang di sebuah perkumpulan manusia. Yang mana yang saya maksud perkumpulan manusia di sini adalah KOP kami itu sendiri. Yang mana KOP kami ini suatu wadah perjuangan umat Islam, khususnya dalam memajukan ekonomi umat Islam, yang mana sudah memiliki kemampuan berorganisasi, legal standing, kemudian program-program yang bisa dibuat nyata, tentunya semata-mata untuk memberikan manfaat luas untuk masyarakat, dan ditambah lagi kita memiliki sumber dana yang valid, sumber dana yang jelas. Oleh karena itu KOP kami mampu untuk melakukan real investment secara nyata yang semata-mata untuk menciptakan sebuah kemaslahatan besar untuk umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya. Di sini pun saya ingin sedikit juga membahas bahwa makna pengemban amanah penderitaan rakyat di sini bukan hanya sebatas sebagaimana kita sudah sama ketahui banyak orang-orang yang membuat banner, baliho dengan tulisan-tulisan baik itu perseorangan maupun kumpulan orang atau organisasi dengan embel-embel pro rakyat, Iya. wong cilik. Bukan itu yang menjadi makna bagi KOP kami dalam pengemban Ampera. Karena bagaimanapun juga rakyat tidak butuh baliho. Iya. Rakyat tidak butuh baliho, rakyat tidak butuh banner. Betul. Berjuta-juta banner dan baliho tidak akan mampu membuat perut rakyat kenyang. Betul. Tidak mampu menyukupi kebutuhan rakyat. Maka dari itu, kalau benar individu manapun, kelompok manapun, organisasi manapun yang ada di Indonesia ini, bila benar mereka pro rakyat, bila benar mereka ingin juga mengemban penderitaan rakyat, mereka harus turun langsung menemui rakyat. Lihat bagaimana keadaan rakyat saat ini. Dan lakukan hal-hal yang bisa menciptakan solusi atas semua permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum miskin. Jadi bukan dipasang banner, bukan ditaruh foto. Banyak sekali sekarang rakyat-rakyat yang sudah sangat-sangat kesulitan. Ya. Maka dari itu, KOP kami hadir sebagai pengemban Ampera di sini ingin menciptakan dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebagaimana saya jelaskan tadi, kita sudah memiliki legal standing yang bisa dipertanggungjawabkan dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia keberadaan kita. Dan kita sudah memiliki jaringan sumber dana yang valid, yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya sebagaimana disampaikan oleh Ketua KOP kami tadi. Dan kami pun saat ini sedang menyusun beberapa program-program yang semata-mata kami niatkan untuk menciptakan kemaslahatan multiplier efek yang luas bagi masyarakat. Kita ciptakan proyek, kita ciptakan program-program pembinaan UMKM dan lain sebagainya. Itu semata-mata langkah konkret kami, Koperasi Kaum Muslim Indonesia, sebagai pengemban penderitaan rakyat itu. Maka di sini ingin saya sampaikan bahwa rakyat itu juga tidak butuh yang namanya penyambung lidah rakyat. Karena memang lidah rakyat tidak bisa disambung, saudara. Yang rakyat butuhkan adalah orang yang benar-benar hatinya menyatu dengan rakyat. Hatinya benar-benar satu dengan rakyat. Dan maka dari itu kami hadir untuk menciptakan itu semua.
agar adanya KOP kami bisa memberikan kemaslahatan luas bagi masyarakat sehingga masyarakat mampu menggunakan lidahnya sendiri untuk semua hal yang mereka inginkan sendiri tanpa ada kasarnya, bahasa Indonesia, bahasa Sundanya itu ada mulang tarima kepada siapapun. Maka dari itu, makna yang melekat pada eksistensi KOP kami adalah seperti saya jelaskan tadi, bahwa kita akan berbuat dengan sesuatu yang nyata, yang bisa terasa manfaatnya pada masyarakat secara langsung, bukan hanya kata-kata, bukan hanya poster, dan lain sebagainya. Itulah kiranya mungkin yang bisa saya paparkan pada kesempatan pertama ini. Semoga bisa difahami dan dimengerti oleh seluruh sahabat-sahabat dan saudara-saudara sekalian. Itu kiranya Kang Host untuk jawaban pertama. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Akbar atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan ketiga, saya serahkan ke Kang Yudi Hendrik untuk menjawabnya. Pertanyaannya adalah, problematika apa saja yang mungkin dihadapi pengurus KOP kami dalam merealisasikan peran pengemban Ampera tersebut? Ya, silakan Kang Yudi. Terima kasih kepada Kang Host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenai pertanyaan yang ketiga, yaitu problematika ya. Saya rasa pada prinsipnya kita tidak melihat adanya problematika dalam memerankan tugas sebagai pemegang Ampera. Mungkin itu hanya soal teknis saja, mulai dari teknis perbankan, teknis perizinan, administrasi, legalitas, dan teknis teknologi dan kualitas SDM. Dalam konteks ini, kita mencoba membangun kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga profesional. Kemudian menyangkut soal SDM, sejak 9 bulan yang lalu, kita menyelenggarakan SKPU, yaitu Sekolah Kader Pemimpin Umat. Kegiatan diadakan 1 minggu 2 kali di Tutugan Gunung Sunda, Desa Cimaja, Cikakak, Sukabumi. Kemudian mengenai COVID-19 dan Omikron, memang agak mengganggu kelancaran kegiatan kita. Tapi saya menganggap bahwa ini adalah merupakan sebuah kondisi sine qua non, di mana suatu ini ya bersifat given, yaitu sesuatu yang datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa dengan adanya COVID atau Omikron ini, abangnya COVID, tidak akan mengganggu jalannya apa yang menjadi tugas dari KOP kami, yaitu salah satunya adalah pengemban amanah penderitaan rakyat atau Ampera. Kemudian soal teknis perbankan mungkin masih sulit juga. Mungkin nanti akan kita konsultasikan dengan BI atau lembaga perbankan lainnya. Mudah-mudahan alhasil, dan kita meminta kepada semua sesepuh dan alim ulama untuk mendukung dan mendoakan kita serta doa restunya agar apa yang kami gagas dan programkan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat yang mungkin saat ini sedang menderita. Saya rasa cukup. Nasrul minal wahfatul qarib bila fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya Kang Yudi. Untuk pertanyaan yang keempat, saya serahkan lagi kepada Bang Akbar untuk menjawabnya. Pertanyaannya, bagaimana sikap pengawas KOP kami bila dalam pelaksanaan peran pengemban Ampera tersebut ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menjegal atau menggagalkan? Ya, silakan.
Tentu KOP kami akan tegak berdiri dalam suatu prinsip yang jelas bahwa KOP kami hadir untuk melenyapkan penderitaan rakyat dan kesengsaraan umat, saudara. Jadi kalaupun ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mau menjegal atau mau menghalang-halangi bahkan menghambat kita punya gerakan, jadi saya bisa pastikan bahwa mereka semua itu adalah para pengkhianat bangsa, para pengkhianat rakyat yang tidak mau melihat rakyat sejahtera, saudara. Ya. Nah, maka dari itu, siapapun dia, kelompok manapun dia, mau saat ini sedang memiliki sebuah otoritas, ataupun saat ini mereka mendapatkan backing dan sebagainya, tidak peduli, saudara. KOP kami akan tegak berdiri bersama rakyat, KOP kami akan terus setia bersama umat, kita akan lawan siapapun yang coba-coba menghentikan gerakan yang saat ini sedang kita kerjakan. Namun di sini saya juga sampaikan bahwa kita akan melawan tergantung dengan cara apa mereka ingin menghambat kita, saudara. Kalau mereka ingin beradu dengan kita secara finansial, kita siap melawan dengan finansial. Kalau mereka ingin coba-coba menghambat kita dengan otak mereka, kita lawan dengan otak kita. Begitupun kalau mereka main kasar dengan otot mereka, KOP kami akan siap bertarung dengan kelompok-kelompok yang coba-coba menghambat dan menghentikan gerakan Koperasi kaum muslimin Indonesia. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa hadirnya KOP kami sebagai suatu wadah perjuangan yang semata-mata menciptakan solusi untuk mensirnakan penderitaan rakyat yang selama ini merajalela di Indonesia yang ini belum terpecahkan dan belum terpecahkan sampai saat ini. Itu yang akan menjadi tugas KOP kami. Selagi rakyat masih belum sejahtera, selagi rakyat masih menderita, KOP kami tidak akan berhenti untuk berjuang menciptakan kesejahteraan bagi mereka, saudara. Itulah kiranya yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada host. Untuk pertanyaan yang terakhir, saya akan serahkan ke Bang Gara selaku Ketua KOP kami. Dan pertanyaannya, kebijakan dan strategi apa saja yang akan diterapkan pengurus KOP kami demi melancarkan peran pengemban Ampera ini? Baik, terima kasih. Bertolak dari apa yang disampaikan Bang Akbar selaku Ketua Dewan Pengawas Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, bahwa KOP kami akan melibatkan komponen masyarakat yang memang betul-betul peduli kepada penderitaan rakyat, bukan komponen masyarakat yang cuma asik mendiskusikan persoalan rakyat. Komponen-komponen itu kalau cuma asik mendiskusikan persoalan rakyat, kami tidak tertarik dan kami tidak akan libatkan. Ya, yang kami libatkan adalah unsur-unsur atau komponen-komponen masyarakat yang betul-betul memang peduli secara ikhlas, memiliki kepedulian untuk mencari solusi dari penderitaan rakyat secara konkret. KOP kami dalam memecahkan persoalan rakyat sudah membuat program-program, ya, di mana untuk mengatasi pembiayaan para UMKM, KOP kami telah membentuk unit usaha simpan pinjam, ya, yang memang ini program khusus yang memang kita siapkan untuk mensupport pembiayaan para usaha-usaha kecil. Ya, kami tidak mintakan jaminan kepada mereka. Ini kami landasi dengan kepercayaan. Jadi percaya sama percaya, ya. Dan saya menyebutnya ini bukan unit simpan pinjam, lebih tepatnya. Jadi ini divisi pinjam-pinjam, ya, karena nggak ada sih, ya, nggak ada yang nyimpan masalahnya. Jadi pinjam-pinjam, ya. Untuk program ini
tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 ya, kita udah alokasikan sebesar 7 triliun rupiah ya. Mudah-mudahan dari 2022 sampai dengan 2027 alokasi yang sudah kita siapkan ini mampu diserap oleh para UMKM sehingga bisa bermanfaat untuk menghidupkan para usaha kecil yang ada. Ya. Kami juga mengalokasikan investasi besar untuk sektor properti, di mana kami juga membangun perumahan-perumahan di berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten. Program yang kami prioritaskan saat ini, kita akan mulai dari Sukabumi, dan dari properti yang kami bangun 10%-nya ini kami akan bagikan ya gratis kepada masyarakat yang memang betul-betul tidak memiliki rumah ya, yang betul-betul memang membutuhkan rumah. Nah, 10% dari properti yang kami bangun ini kami akan bagikan kepada mereka. Sesuai dengan izin usaha dari pemerintah dan juga izin investasi dari BKPM RI ya, kami juga diizinkan untuk berusaha di sektor-sektor komersil ya, diantaranya itu pertambangan emas rakyat, metropolitan Paraturaya, metropolitan Cirebon Raya, tepatnya di Geronggong, Pangandaran Raya, dan juga Surasoan. Ya. Ini metropolitan yang akan kami bangun, ya. Dan juga tidak lupa kami akan membangun investasi juga di Kabupaten Sumedang. Ini kerjasama antara kami dan pemerintah Kabupaten Sumedang. Ya. Kami membuka peluang, sekali lagi saya sampaikan, ya, berkaitan dengan program ini semua, kami membuka peluang, ya, membuka pintu kepada para pengusaha lainnya, para lembaga usaha lainnya untuk bekerja sama dengan kami, baik itu BUMDes dan juga mitra-mitra swasta lainnya, ya, untuk kita bersama-sama ya, menjadi inisiatif member dari gerakan ekonomi rakyat, sehingga amanah penderitaan rakyat ini mampu ya kita kerjakan ya, sehingga kita betul-betul menjadi pengemban amanah yang amanah. Ya. Untuk itulah di tahun 2022 kami memprioritaskan ya, program pada pemindahan dana ke Indonesia dari bank-bank di luar yang sudah bekerja sama dengan kami, ya, baik kami akan pindahkan ke Bank Mandiri dan juga bank-bank swasta lainnya, ya, melalui joint venture investment atau juga joint venture agreement, ya. Dan mudah-mudahan program prioritas ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, sehingga karya Koperasi Kaum Muslimin Indonesia menjadi pengemban amanah penderitaan rakyat ini betul-betul bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Kira-kira itu jawaban saya kepada Kang Moderator dan juga kepada pemirsa Maksar TV Channel. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan juga saya mohon doanya agar apa yang kita gagas, apa yang kita kerjakan dapat terlaksana dengan baik. Amin. Dan kalau masih kurang jelas, ya, baiknya datang aja ke kami, ya. Nanti ada Kang Yudi, ada Kang Rapi yang bisa melayani, ya. Tetapi datang bukan sekedar datang. Tentunya datang dengan tujuan bahwa kita memiliki niat yang sama, secara ikhlas ridho, punya tugas yang sama, bahwa kita sebagai pengemban amanah penderitaan rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi bisabilhaq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Gara atas jawabannya. Sahabat Maxar TV Channels, begitulah tanya jawab dalam rubrik bumper 3 kali ini. Saya cuma bisa membuat closing statement seperti berikut. KOP kami telah bersungguh hati dalam melaksanakan perannya sebagai pengemban Ampera yang dimulai dari Basisir Segara Kidul, Pararatu, Sukabumi. Marilah kita doakan sepenuh hati agar Allah merahmati dan memberkahi gagasan luhur KOP kami, sehingga realisasinya berjalan lancar, aman, tertib, disertai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sampai akhir. Di penghujung acara ini saya ucapkan terima kasih kepada Bang Akbar, Bang Herman, sama Kang Yudi ya untuk jawabannya tadi. Mohon maaf kepada seluruh sahabat Maxar TV Channels bila ada hal-hal yang keliru atau tidak menyenangkan. Selama saya memandu acara bumper 3 ini, semua kekeliruan itu akan kami koreksi dan kami perbaiki. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.